Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibullah dari program studi PJJ Manajemen Unsia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait analisis kebocoran data RI terbanyak dari sektor pemerintah pada tahun 2023. Yang pertama yaitu terkait latar belakang pada analisis kali ini, yaitu menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang tahun 2023 terdapat 103 kali dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari chart yang ada di samping ini, dan posisi terbanyak terjadinya kebocoran data adalah pada sektor administrasi pemerintahan, yaitu 69% atau 71 insiden sendiri. Yang selanjutnya disusul oleh pada sektor keuangan yang terjadi sebanyak 12 kali insiden pada 2023. Yang selanjutnya yaitu penyebab dari terjadinya kebocoran data. Menurut BSSN sendiri, penyebab terjadinya kebocoran data ini yang pertama yaitu terjadinya tindak pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data. Hal ini dapat terjadi karena adanya keteledoran dari petugas atau pegawai sendiri ketika terdapat hard disk atau perangkat penyimpan data yang dianggap sudah tidak dipakai lagi dan dibuang atau tidak dimusnahkan, sehingga data dapat diambil dari hard disk tersebut walaupun hard disk tersebut sudah rusak. Yang kedua yaitu peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data. Hal ini terjadi karena sistem penyimpanan data kita yang masih belum canggih atau masih belum mumpuni, sehingga peretasan dapat dilakukan oleh hacker. Hal-hal yang sering terjadi, peretasan ini dilakukan oleh hacker dari luar negeri. Contoh kasus yang terakhir terjadi, pencurian data oleh Bjorka. Yang selanjutnya yaitu pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh pegawai dari suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang bisa disebabkan oleh tidak ada curigaan terhadap orang lain tersebut, atau bisa juga terjadi karena penipuan digital. Pada akhir-akhir ini marak terjadi penipuan secara digital seperti yang ada di WhatsApp, yang file dengan ekstensi APK. Ketika kita mengeklik file tersebut, maka data kita akan diambil. Hal tersebut juga bisa terjadi terhadap pegawai atau operator penyimpan data dari pemerintahan. Ketika itu terjadi, ada juga kemungkinan bahwa data pemerintah bisa diambil dari cara tersebut. Jadi kita harus tetap menjaga keamanan data pribadi kita, apalagi ketika kita memiliki akses atau data yang bersifat publik atau data pemerintahan. Kita harus memiliki security awareness yang lebih tinggi. Penyebab yang keempat adalah tidak memadainya sistem keamanan digital itu sendiri. Terkait dengan sistem keamanan digital yang kurang memadai, hal ini dikarenakan sistem kita yang mungkin sudah tidak up to date atau sistem kita yang sudah ketinggalan zaman, sehingga hal tersebut menyebabkan keamanan data kita gampang dibobol oleh pihak lain. Yang selanjutnya yaitu terkait tujuan dari analisis kali ini adalah mengurangi resiko atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data tersebut, dengan harapan kebocoran data bisa dikurangi dari segi kemungkinan sampai menuju ke angka 0 dengan cara melakukan langkah-langkah mitigasi resiko, baik dari segi pemerintahan maupun dari segi masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang mitigasi resiko yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu melakukan peningkatan keamanan atas perangkat penyimpanan tersebut. Peningkatan keamanan ini dari dua aspek, yaitu
baik dari aspek software dan hardware. Selain software yang harus kita perbarui, hardware penyimpanan data tersebut juga harus diperbarui sehingga data akan dapat tersimpan dengan lebih baik dan lebih aman. Yang selanjutnya yaitu melakukan peningkatan sistem keamanan. Selain dari software dan hardware tadi, peningkatan harus dilaksanakan dari sistem keamanan sendiri, dari segi spesifikasi alat penyimpanan data tersebut dan juga kemampuan operator data, sehingga ketika terjadi percobaan untuk pencurian data maka dapat digagalkan baik melalui sistem dan dilakukan oleh operator juga. Mitigasi resiko ketiga yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan edukasi kepada pegawai terkait akses data tersebut sebagai bentuk peningkatan awareness data. Kita juga harus sebagai pihak pemerintah juga harus melaksanakan edukasi kepada pegawai, kepada pihak terkait bahwa data ini merupakan data publik, data masyarakat yang harus dijaga, sehingga terkait dengan penggunaan akses, kita harus menjaga akses tersebut. Terkait password apapun itu harus memiliki tingkat keamanan yang lebih bagus lagi, tidak menggunakan password yang menggunakan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang terdekat, atau dengan kata-kata yang mudah ditebak, sehingga akses akan lebih sulit untuk dibobol, seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu melakukan pengkajian kembali terkait sistem keamanan. Apakah sistem keamanan pemerintah kita itu merupakan sistem yang sudah terbaru atau sudah ketinggalan zaman. Ketika sistem tersebut masih ketinggalan zaman, maka perlu dilakukan pembaruan sistem melalui dengan research atau melalui dengan pengadaan pembelian sistem yang lebih mutakhir lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu mitigasi resiko yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus tidak panik ketika ada berita kebocoran data. Masyarakat diharapkan agar dapat melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut ketika ada berita terkait kebocoran data. Apakah informasi itu benar-benar kebocoran data atau cuma media yang memberitakan hal yang belum pasti dan ternyata itu hoax. Dan untuk selanjutnya yaitu masyarakat juga harus menunggu arahan lebih lanjut dari pihak berwenang. Apa sih hal-hal yang harus dilakukan ketika kebocoran data itu benar-benar terjadi, dan kita harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Yang selanjutnya yaitu dari pihak masyarakat juga harus meningkatkan digital security awareness atau kepekaan atas keamanan tersebut. Kita sebagai masyarakat juga diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan data secara pribadi dengan cara tidak mengekspos dokumen yang bersifat pribadi dan sensitif. Seperti contohnya yaitu data kependudukan, data perbankan kita, dan data sensitif lainnya. Ketika kita sendiri sudah menjaga data kita, itu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data lebih luas secara global, secara pemerintahan. Terima kasih.